Suy, Gimana Suy? kan ini kondisinya lagi hujan nih ya. Jadi kita pakai mobil dulu. Iya, biasanya kan kita sore-sore mau motoran ya. Karena ini kondisinya lagi hujan nih. Jadi kita pakai mobil dulu terus ditemenin bareng Mang Keme. Mang Keme. Gini Suy, Gimana? aku teh lapar. Cocok atuh sama aku juga lagi lapar. Tapi ya, kan ini lagi sore-sore hujan nih ya. Sisi aja lapar Nah, ya lapar kan? Lapar. Nah, pokoknya sekarang kamu ikut aja. Lapar kan? Gak gini Suy, aku pingin bebek goreng. Bebek goreng ada Suy. Sekarang kita ke bebek goreng biasa Pir. Bebek goreng biasa Pir. Selamat atau Haji Anom. Siap? Langsung. Pokoknya panjang ayah. Haji Anom atau pokoknya Suy, sekarang kita ke bebek goreng ya. Biasa bebek goreng lah. Ya. Yuk, Pokoknya mah yang terbaik Suy. ini terbaik pokoknya. Kenapa pada begitu cara temenyanyi? Mana Suy tukang bebek gorengnya? Ayo ikut dulu sekarang itu di sana. Ayo ikut. Nih. Mau bebek goreng? Sini. Nih. Udah sampai Suy. Nih, lihat. Dak goreng. Ya. Dak goreng. Maksud kamu teh tukang goreng bebek. Dak gerej Bengkel. Action lah tuh. Eta karena nonton BTS. Anjing nyeri mas, aduh. BTS terus naon? Kayak kurang dijelaskan dah. Ulah anjing era. Teu. Aya kan aya bridging heula atuh kalau. So ke opening heula cicing heula dek opening. Guys. Oke Suy. Kembali lagi bersama kami di channel Motor Nasional Indonesia. bersama saya Gamas Kamsuy dan Idam Kumis bersama bintang tamu kita ada Nasar KDI. Seperti mati lampu. Iya saya Rizky Ridho. Rizky Ridho. Salam kenal Mas. Gimana kemarin udah kan? Baru merit Rizky Ridho ya? Ya alhamdulillah Mas. Doain ya. Pasti. Semoga langgeng saya. Enggak ini mah. Siapa Mas? Coba perkenalkan dirinya dulu. Halo teman-teman, perkenalin saya Rizky Bilar. Lestinya ada Lestinya. Tapi lagi mungkin gegero. Mas nggak perlu dikasih tahu siapa, pasti Ya. udah tahu teman-teman juga kalau saya di sini adalah Mapia unggah. Enggak. Ente, orang tukang servis sih dia Mas. El, Ya, jadi saya Adit dari Dax Garage. Adit dari Dagere. Kenapa kita kesini Suy? Karena banyak permintaan Mas di kolom komentar. Kita teh banyak yang komen sama Dak Garage dong, sama Dak Garage. Nah Suy, sekarang ini waktunya bersama Dak Garage. Adit Dak Garage. Ai Dak teh apa? Bebek. Garage? Bengkel. Bengkel. Jadi Dak Garage. Dak Garage adalah Garasi bebek. gering bebek. Jadi bebeknya lain bebek goreng, bebek itu Mas. Tapi karena Mas saya dibodohi tadi. Kan tadi teh mau makan ya, ada hujan ya. teh mau makan bebek goreng. Si ini teh temen aku teh ke Dak Garage. jadi si teh nipu, sangkana ka dia teh tukang dahareun. Sugan teh urang teh orang teu bisa bahasa Inggris geuning. Garage teh da urang ngarti tuh Mas. Servis komputer servis servis printer. Oke. Nah, saking banyak di kolom komentar, kita teh hampir tiap minggu kita teh ditodong terus Mas sama kadak gitu. kadak sana. Nah, sekarang waktunya Suy.
Gimana kalau sekarang kita bertanya-tanya langsung? Suy? Anjing. Bertanya-tanya ya. Bertanya. Boleh. Sok suy. Jadi silih alungkeun gitu nya. Res bete ku aing teh geus dibejat. Dam, maneh heula terus aing geus. Aing pohot teh ya. Ieu mah bae we da, ieu mah kalem ya. Kalem ieu mah ini atuh. Aya editornya. Aya editor. Tenang. Jadi gini Mas, Oke, bagaimana Mas? kan saya teh suka ngepoin ya si Dark Garage teh gitu. Si followernya udah banyak pisan gitu. Saya teh pingin tahu cerita awal mulanya, Sejarah. yalah sejarahnya Dark Garage teh gimana gitu Mas. Awalnya pisan gitu. Awalna pikeun ka ayeuna bertahan. Bertahan. Jadi awalnya iseng-iseng berhadiah teh. Tapi memang senangnya di motor karena memang dari keluarga juga ada yang udah memang suka motor. Dan nuka beuli na teh nya bebek. Karena pada masa itu teh ya bisa dibilang murah lah. Ya. Punya uang 350.000 teh udah dapat Honda Astrea 800. Honda Astrea 800. Betul. Tahun berapa itu teh? Tahun Mas? 1983. 1983. Tahun 83. Dari situ beli 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, jadi 4 sampai terakhir jadi 9. Berawal dari tahun berapa beli si motor Astrea 800 teh? 2012. 2012. Itu harganya teh berapa Mas? 350.000 dari tempat loakan dari loakan. Di sini ada yang 350.000 enggak ada ya? Ada. Rantai. Batok depan Astrea Grand. Batok depan. Nah, terus kan tadi baru sampai koleksinya lah ya. Belum berdirinya si Dark Garage teh. Nah, si perjalanan ke situnya teh gimana gitu? Bisa mencetuskan nama. Udah we bikin Dark Garage lah. Jadi awalnya seneng jual belinya Mas. Jadi pakai jual gitu. Dapat bahan, yang ini motor pertama 350.000 dibangun, ya bagus zamannya dulu. Ya. Dijual dapat untung, beli lagi, dijual dapat untung, beli lagi, dijual dapat untung, beli lagi. Sampai di rumah 9 unit ente aya loba mah Mas. 9 unit. Terus kakek keluar rumah bilang, "Iya, Ima, ini rumah udah kayak kandang bebek," katanya. Gitu. Kedengeran sama teman Adit Kamal. Udah aja nama bengkel teh eta cenah. Das saling Garage. Inggriskeun, Das Garage. Nah, jadilah timbul nama Das Garage di 2013. 2013 selang 1 tahun Timbul nama karena 2012 ke 2013 mah nggak berani nerima motor orang lain gitu. Jadi motor-motor sendiri we terus dibangun buat dijual. 2013 sudah mulai mau nerima yang orang lain, dibangun punya maksudnya udah nerima yang orang lain lah gitu, nggak cuma yang sendiri dikerjainnya. Berarti itu teh nama Dark Garage teh dari kakek we ya Mas ya? Bisa Atau dibilang si dari Kamal? kakek dan Kamal ini. Jadi dari kakek Kamal mencetuskan. dijogreskeun we nya. Jadi dicepeskeun. Dark Garage bener. Jadi Dax gitu mah. ya, jadi berawalnya teh dari kesenangan jual beli motor dulu kan. Ya. Belum Enggak, restorasi. enggak. Oh, udah Jadi- restorasi itu teh. Belum, kalau restorasi mah jadi dulu mah masih main street cup, Mas, choppy cup, terus ada Karena gitu. waktu dulu teh trennya. Adit juga sempat ada di salah satu komunitas Motor. ya. Betul. Dan makena teh non street cup, Street cup, choppy cup, karena ditunya pada masanya. Nah, terus dari si perjalanan itu teh apa namanya tuh? Jual beli bebek Astrea 800 udah gitu sama Adit di restorasi itu teh. Ya, enggak sih, dibikin street cup justru. Oh, dibikin street cup Dibikin yang itu street teh. cup, dibikin street cup dan dijualnya Dipotongan berarti Mas itu teh. setting Mas, dipotong jadi pendek pokoknya, jadi street cup, stang pendek gitu. Dibelinya masih sama teman, masih sama Kamal sendiri dibelinya. Bahkan udah pakai street cup pun nggak tahu kalau nama motor itu teh street cup. Tahu-taunya ya Kamal ya browsing, ternyata di Balikpapan dulu ada namanya Balikpapan Street Cup. Jadi ini tuh namanya motornya Street teh Cup. karitu we kabehnya. Itu we warna-warni teh ya. Siga bebek anu tukeran jeung panci warna-warni teh eta. Persis gitu Mas. Begitu Mas. Gitu. Tuh, jadi kamu nggak usah nanya lagi kenapa namanya harus Dark Garage tuh udah. So kamu kan ini yang ngerti. Ya tadi kan apa namanya tuh ngomong-ngomong si Dark Garage dari pertama sejarahnya dari jual beli motor si Street Cup, terus beli motor sampai 8 unit di rumah, sampai si kakek bilang non tadi teh ini rumah udah kayak kandang bebek. kandang bebek gitunya. Nah, pastinya kan
dari si awal perjalanan itu sampai sekarang teh ada struggle-nya nih. Nah, ada luka-likunya lah gitu, aya naik turunnya gitu. Nah, apa sih gitu? Nah, alhamdulillah sih Mas, di masa itu mah nggak ada rasa gimana ya. Jadi lancar-lancar aja paling lebih ke naon Masnya, lebih ke susah dapat. Jadi biasa kalau lagi dulu nih bisa satu hari itu bisa sampai 3 unit dapat. Jadi wajib dapat satu hari 1 unit. Jadi udah ditarget aja 1 bulan targetnya 12 unit yang laku. Dapatnya tapi harus bisa setiap hari. Gitu. Jadi kadang malesnya keterbatasan personil juga karena dulu kan aditnya sendiri. Kadang ngambil motor di mana. Jadi kadang keduluan sama orang. Karena dia belum siap berangkat, belum ada temen gitu. Posisi masih sekolah juga. 2012-nya masih sekolah. Masih sekolah, setting SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh, suy. Kelas 2 udah ngebegal. Lain ngebegal bener Mas. Kelas 2 SMP. Tapi emang sempat ngebegal juga, Mas. Benar. Tapi ngebegalnya dalam artian lain anu negatif. Ya. Jadi kalau di motor ngebegal, jadi bisa dibilang mencit lah gitu. Jadi motor Adit jual tapi tidak berbentuk unit. Jadi jatuhnya menjual spare part, tapi semuanya copotan. Ya dipurutin direcah dulu. Betul sekali. Nah, jadi si Masnya berarti udah dari 2000 anggap 2013 ya ini Mas. Keluar nama teh gitu. Nah, hal yang menarik Mas setelah menjalani usaha jual beli spare part ini teh apa gitu? Menariknya sampai ya saat ini teh berkesan gitu tiba heula nepikeun ka ayeuna teh. Ada satu cita-cita yang jadi tercapai sih Mas. Jadi 2 merenya tapi gabungkeun saya di 1 gitu. Jadi cita-citana saya pengen punya bengkel. Yang pertama, yang kedua di dalamnya saya pengen ada teman-teman saya kecil semua, dan alhamdulillah sampai sekarang kejadian. Jadi di dalam Dax Garage juga nggak ada orang lain, semuanya itu dari teman kecil, dari lingkungan rumah gitu. Circle waktu dulu teh ya terbentuk lagi di sini gitu ya. Jadi memang dari dulu sebelum ada bengkel pun ketika masih di rumah jadi panongkrongan teh ya gering. Jadi tempat kumpul anak muda, kaula muda. Mabas ya. Gang potlot lah. Mun selain mah potlot. Berarti aya Bunda Ipet nah. Aya Bunda Ipet. Wah. Gitu. Kalau motor nasional sendiri bagaimana? Saya juga sama, itu kerabat. Kerabat kerja yang kerjanya. Tapi bukan waktunya saya untuk bertanya. Ya, nanti lah ya. Kalau nanti saya gerebek ke sana mungkin sekali. Sekali awang lah. Ya. Mas, ada usaha lain nggak selain Dax Garage ini Mas? Ada Mas, jadi cenah ya. Cekolo teh ulah jangan simpan telur di satu tempat katanya. Kalau jatuh pecah satu pecah semuanya. Jadi kalau bisa si indog itu dipisah-pisah Mas, gitu usaha teh. Sampingan. Ada apa aja Mas yang sekarang lagi dijalanin? Nggak nyambung sih sebetulnya sama motor mah. Ya nggak apa-apa kan. Kita mah nanya ya. Ini kan kontennya motor nasional mah. Oh enggak. Ya boleh. Apa ini mah jadi mau. Ya semoga aja menginspirasi banyak orang Mas. Bener tuh. Sampingan aja Masnya. Jangan aja kayak kapanggi. Tenang Mas. Ayo tuh. Orang muka lelet kecil-kecilan lah, konter handphone, di BEC, terus. Yang kerjanya masih teman kecil atau? Oh enggak. Gede itu mah bawa dari karena sering beli handphone, Dari karena sering beli handphone, akhirnya. Kenal jenis PG-na? Ente oge. Jadi nu ngajaganya nu bogana we tah gitu. Kalau pertama konter handphone. Yang kedua apa ya Mas bisa dibilangnya nitip apa ya Mas semuanya. Jadi nitip anonya ikut usaha orang lain lah. Investasi. Nah itu. Ya ada 2 lah tapi bisa disebutkan nu hiji. Yang satu sih Adit ikut ke mesin CNC. Gitu. Ya berarti invest lah ya. Buat kebutuhan ini oke ya Mas ya. Ya, pertama sih bukan pengen jadi join bareng sama sensinya, tapi kebutuhan Adit buat rep. Kan Adit banyak nih Bang, spare part yang Adit repro itu butuh matres bikinnya pakai sensi gitu. Biaya sensi itu bayarnya per jam, bukan biaya yang murah, makanya
Ya alhamdulillah kemarin bisa join, bisa ikutan patungan beli mesin. Jadi kan seenggaknya kalau nanti bikin matres gak terlalu mahal gitu. Nah, berarti itu mah mewah cuy. Mewah. Usahanya dulu mah pernah jualan daster ya. Oh ya, itu Ya. nggak akan pernah dilupakan. Mas ulah daster teuing. Terus ini juga pernah jualan baju-baju metal. Baju-baju metal, Nah. baju-baju punk, baju Angry Bird pernah itu Mas. Tapi sekarang masih ditekunin gak itu teh? Kabeneran itu Mas. Kenapa? Pulsa pernah, sepatu pernah malah. Kenapa? Jadi karena bukan pegangan terus feel Adit nggak ada di situ, jadi menurut Adit kayaknya bukan kayak bisnis yang bakal abadi. Oke. Karena mah udah cocoknya di dark motor. garage atau Ya, cocoknya di makanya ada garage teh si Mas teh buka restorasi suwi ta. Coba ditanya. Oke, Nah, oke. kembali lagi ke si Dark Garage nih. Ya, Oke. oke. Kan sekarang sempet stalking juga kan sebelum di sini teh pastinya. Nah, di sini teh ternyata tidak menjual spare part aja berarti ya. Betul. Ya. Jadi di sini teh merestorasi. Hmm. Nah, dari si restorasi itu teh dari sejak kapan sih si restorasi itu? Mulainya gitu Mulainya. kan Mas. Mulainya kalau mulai 2000, kalau nggak salah sih 2013 juga sebetulnya udah nerima yang orang lain sih, tapi masih ke custom. Mulai restorasi motor standar itu 2015. Ke motor standar ya. Itu Astrea Grand Bulus, bahkan waktu itu Adit beli body setnya ke Manggadai ya, kata. Yang kemarin dikunjungi itu. Iya. Itu bisa dibilang guru Adit juga lah. Master itu suhu. Ya jadi badai. mulainya 2015 Honda Astrea Grand Bulus motor pertama yang Adit restore. Oke, tapi restorasi sekarang udah berkembang ya, Dit ya, kayak sekarang udah ngecat di sini gitu ya. Ya pokoknya mah udah proper pisan di sini teh. Kamu masukin motor bajret ke dia, sebulan kemudian bisa langsung halus. Setting. cuy. Itu udah penuh sekarang mah. Udah penuh, udah waiting list tapi 2021 2021 udah penuh. alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas, berarti masih ada orang yang percaya sama kemampuan si Da. Nah, gitu Mas, jadi ada yang bertanya nih. Waktu itu teh ke aku teh ke WA. Gimana cenah? Nanya gini, kalau mau restorasi sama servis Astrea 800 saya di mana ya? Saya teh nyuruh ke sini gitu. Nanya dia teh kalau di Dark Garage itu servisnya apa aja yang diberikan gitu Mas. Oh, kalau servisnya sini. Nah, kebetulan Mas di bulan Januari ini teh Adit memang belum buka lagi buat servisnya. Tapi kalau ditanya yang didapatnya servis itu apa aja, balik lagi ke konsumen apa aja yang mau diservisnya. Tapi kalau servis umum yang wajar-wajar sih Mas ya, kayak kampas rem depan belakang, pergantian oli, setel klep, setel rantai, pengereman gitu-gitu doang sih, servis karbu gitu. Tapi kalau dibalik itu ya balik lagi ke konsumen apanya yang mau dibenerin. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin si Dark Garage-nya lah ya, dari pertama sejarahnya terus sampai sekarang restorasi, dan alhamdulillahnya sekarang 2021 udah waiting list ya. Alhamdulillah Mas. Nah, sekarang aku mau nanya nih, bener nggak sih kalau misalnya builder dia tuh punya motor tapi jarang dipegang karena keseringan megang motor orang lain gitu? Bener pisan Mas. Bener. Tapi dalam artian bukan jadi nggak keurus Mas ya. Tapi jadi lebih quality time-nya nggak ke motor sendiri justru. Tapi kalau udah quality time ke motor sendiri, bahkan motor orang lain yang nggak bisa dipegang. Jadi bisa-bisa motor orang lain yang nggak dipegang gitu. Tapi memang Adit nggak disiplinin waktu, dalam artian Adit punya minggu di mana hari itu Adit nggak ngerjain motor konsumen. Bisa buat ngerjain motor sendiri atau lepas dari jam toko itu dari jam 5 ke malamnya Adit biasanya ngerjain motor-motor sendiri. Nah gitu Suy. Gitu jadi ente oke. Berarti motor teh ada berapa Mas sekarang Mas? Motor yang Koleksi. di restore. Enggak, koleksi motor Adit Mas. pribadi lah. Pribadi. Seberapa aja Masnya? Coba. Untuk sekarang Untuk sekarang 15 atau 16 segituan Mas. Apa aja itu teh Mas? Sebutkan gitu setik ya. Tapi kadang bukan ini Mas, suka juga ada yang lupa gitu. ya nggak apa-apa. Ada yang lupa teh karena memang nggak semuanya di rumah, nggak semuanya di bengkel si motor teh gitu. Kadang Ada di Ciateul Sawareh meureun. Ada nggak yang motor waktu dulu terus yang udah direstorasi sampai sekarang teh masih ada? Masih punya gitu. Tentunya, dan nggak akan pernah dijual Apa itu teh? sampai kapanpun. Motor apa, Insya Mas? Allah. Jadi dulu teh kakek beli dari baru Mas, Honda Stratar tahun 95. Kakek almarhum Ya, ayah Innalillahi. meninggalkanku Ku pada
diriku. Ku abi teh dari urus, memang saya si motor teh dah ya kakek udah nggak ada, apalagi yang mau dilihat, cuma tinggal motornya. Yang dilihat bisa cuma motornya, istilahnya mah yang bisa di apa ya mas, dinikmati gitu ya. Dan dikenang ya. Dikenang. Nah, akhirnya aku Adit dibangun lagi ya, hampir dibaruin lah gitu. Ya. Tapi nggak pernah dipakai sekarang mas, disimpan aja dipajang udah. Gitu. Lebar menurutnya mas ya? Ya sih mas, lebar. Karena ada ceritanya berarti. Ada cerita. Makanya di sini ada motor nasional. Ting kudu diabadikeun. Karena motor nasional teh apa sih tagline-nya teh? Mendedikasikan pelestarian motor nasional di Indonesia. Nah, gitu. Jadi ada contoh-contohnya gitu. Termasuk tadi cerita Mas Adit, Ya, jadi kadang motor teh mahal lain mahal ku motorna. Mahal ku cerita story canitana. nu ku semua kabeli. Tah, eta. Gitu. Tuh makanya ada motor nasional. Sai sui itu si kameramen sui ngaranna. Wah. Kameramen mah itu mah ngaranna ieu Kemal Budi. Ya. Nah, selain Astrea itu ada nggak, selain motor yang Astrea itu masih ada nggak sih motor lain yang di restore tuh sampai sekarang teh masih dipakai gitu. Sambil maaf juga ke sui yang ada di sana. Ya. Soalnya memang kemarin juga ya Adit juga minta maaf juga nih. Jadi bikin konten mas saya teh jadi udud gitu. Udah gimana ya memang jadi ngoprek nggak udur teh nggak enak jadi kayak gini gitu. Juga udah nggak santai masih rek naon deui gitu ya ngarokok gitu. Dah gimana biar tenang ya mas? Iya, karena kita pada deg-degan gitu. Deg-degan. Nah mas, kemarin teh kan si mas teh sempet ke Jalaprang teh gini. Oh, oke. Pimaidak teh ya. Ya. Saya teh mau tahu Pimaidak teh apa gitu mas? Salah satu movement apa gitu? Jadi itu teh bentuk apa ya, rasa syukur. Sampai 2021 ya, dari tadi cerita 2012 2013 sampai 2021 Dusky Race-nya sendiri masih berdiri gitu mas, masih ada sampai sekarang, masih dipercaya sama orang lain gitu. Alhamdulillah. Dan kebetulan movementnya pas di 100.000 followers gitu. Jadi Adit itu sempat sharing sama kita lagi waktu di Pimaidak teh, hal apa nih yang Adit bisa berikan tapi memang benar-benar tepat sasaran, terus kenal lah gitu. Sebelumnya Adit punya ide itu mau kasih 1 unit motor Honda Pispo, tapi setelah sharing sama Kang Deki, juga Deki, terus sama Kang Chandra juga dari Pickers, terus akhirnya dapatlah saran itu gimana kalau bikin giveaway orang lain, apa alasan orang lain buat ngebangun motor itu dengan syarat yang udah kita bikin. Akhirnya nemulah itu waktu itu Kang Andri dan muncullah nama Pimaidak. Jadi kalau kata bahasa Sundanya mah bangunin motor saya lah gitu, bangunin bebek saya gitu. Akhirnya kemarin ditemukan sama Kang Andri, dijemput, dibangun, alhamdulillah motornya udah beres. Alhamdulillah ya kemarin. Kemarin di YouTube itu ya mas. Betul, nanti tinggal pengantaran, proses pengantaran. Orang mana itu teh? Jakarta mas, itu Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kak, kenapa bisa terpilih gitu mas, ceritanya gimana? Jadi itu tuh dipilih bukan dari satu suara ya mas ya. Jadi ngumpul juga sama anak-anak bengkel, mana nih yang harus dipilih gitu. Memang berat, maksudnya berat tuh memang motornya banyak yang rusak banyak gitu. Ceritanya bagus-bagus banyak gitu. Dan akhirnya kenapa Kang Andri yang dipilih? Ke satu memang kondisi motornya pun perlu untuk direstorasi. Kedua ceritanya pun menarik. Menarik itu maksudnya karena bukan dibikin mas ya. Karena Adit kan langsung datang ke sana dan bercerita juga dengan orang tuanya langsung gitu tentang story si motornya. Dan yang paling poin pentingnya rulesnya semua diikutin gitu. Yang dibikinnya diikutin semua gitu. Itu mas. Akhirnya terpilih lah, muncullah Pimaidak. Untuk kedepannya pastinya ada giveaway ini lagi nggak? Pengen sih mas, alhamdulillah kan setiap tahun juga Dak sendiri juga suka bikin kan giveaway gitu, mau yang giveaway kecil-kecil lah apapun itu, biar tetap biar tetap bersuara lah, followers biar tetap komunikasi. Itu cuy. Nah udah ngobrol panjang lebar, pastinya ada satu segmen yaitu apa? Mitos atau fakta. Jadi atau janda. Oke. Sekarang mau tanya-tanya nih. Nih sekarang mah. Tadi masih basic kan? Betul. Sekarang mah nggak basic. Oke. Mitos atau fakta? Adit Dakirej, tolong jawab dengan cepat ya. Siap. Oke, pertanyaan pertama Suy. Tanya Suy. Oke Adit, mitos atau fakta tolong jawab dengan cerdas dan cermat.
cepat dan tangkap. Baik. Dulu Dak Garage pernah bangun chopper juga. Mitos atau fakta? Fakta. Tahun berapa itu teh Mas? Bisa di scroll di Instagram Dak. Iya tahu yang kamunya gondrong. Oh setting panjang rambut kayak jenglot. Bim kayak bim. 2013. Oke. Cukup ya, Soy. Lempar pertanyaan kedua, Soy. Oke, Mas. Mitos atau fakta ya? Tolong jawab dengan jujur ini, Mas. Apa benar dulu Dak Garage adalah tempat senam? Betul. Benar ya di Di sini. bengkel. Fakta berarti ya? Fakta. Itu namanya apa ya, Mas? Dak Bukan. Dak Jumba. Benar. Benar ya? Soalnya waktu pindah tadi loba kaca di rumah. Loba kaca. Soalnya saya mendengar info, Mas. Iya. Dulu mah itu teh tempat senam. Sekarang oh iya, makanya saya tanyain aja ke si Masnya langsung. Berarti fakta suy. Gitu. Pas lewat pulang pijit kamu ya? Iya. Ya. Saat saya nanya lagi ya. Ya, boleh. Mas, mitos atau fakta apa? Benar Mas Adit dulu sebelum servis motor, Mas Adit sempat servis printer. Mitos, Mas. Mitos. Kenapa? Kenapa Mas ini sama bolokotnya mah? Tapi beda Mas tinta jeng olive. Oke, boleh. Berarti mitos. Suy. Pertanyaan terakhir yang sangat meregangkan dan sangat bikin deg-degan. Siap? Siap. Pertanyaan terakhir adalah mitos atau fakta penghasilan Dak Garage sekarang per bulannya mencapai MM-an? Jawab, mitos atau fakta? Fakta. Alhamdulillah. Tidak disangka-sangka ya Mas itu Mas. Tidak disangka, tidak diduga Mas, alhamdulillah lah. Jadi nggak ngehidupin sendiri sih untungnya kalau dibuat di motor tuh Mas. Jadi bisa ngehidupin semua lah. Ya. Di permotoran bebek teh gitu. Ya. Maksudnya hal kecilnya ke reseller, Ya. ke anak-anak juga gitu. Terus ya bukan reseller pun ke user juga kan, Ya, karena ya. memang motor yang kayak gini tuh jadi bukan Mas ya, jadi kayak tren lah gitu. Bukan jadi sekedar tren, jadi seperti kayak udah kayak handphone lah, udah Ya. jadi kebutuhan gitu. Rata-rata mau yang main motor gede pun pasti punya gitu, Ya. motor bebek. Karena ada nilai investnya Gitu Soy. Nah, Mas, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau Merestorasi ataupun restorasi atau apa gitu? kalau buat Beli spare part merestorasi atau servis atau restorasi gitu. udah sering sih Mas itu teh saya jadi ngasih saran buat kalau kalian buat yang mau ngerestor itu jadi umum lah ya. Ya. Mungkin kesan-pesannya Nggak gini weh, gimana? ada pesan-pesan ini mah ada ini nggak masukan gitu buat teman-teman yang kaula muda ya khususnya. kaula muda khususnya balada roda 2 ini mah yang mau punya usaha gitu kayak Mas buka spare part dan servis. Ya di luar spare part dan servis pun apapun itu usahanya, karena tadi sempet Mas maca seletik tina pertanyaan jadi kuatkan gitu. Jadi ketika membuka usaha apapun itu berusahalah seperti pisau gitu Mas. Jadi ketika udah jadi pisau ya mau ngapain, masa mau karatan, masa mau mintul, tanggung tajemin, tanggung dalemin gitu Mas. Jadi kayak Adit juga ya bisa berarti kayak sekarang ya terus konsisten kan gitu. Memang permainan Adit mainannya Adit di bebek ya, Adit nggak loncat ke motor yang lain walaupun motor pribadi misalnya ada CB misalnya, tapi hanya untuk belajar, tidak untuk dijadikan usaha juga merestor CB gitu istilahnya. Karena memang udah di Bandung sendiri juga udah ada segmentasinya masing-masing lah, yang ini di mana gitu. Ya pada intinya mah kalau misalnya mau buka usaha kita tuh harus sesuai dengan hobi kita, jadi ya feel-nya teh benar-benar kedinya we kitunya Masnya. Tapi jadi kudu dijarawan. Gitu. Karena kan dari Mas juga waktu dulu sempat jualan baju-baju, ternyata bukan segmennya di situ. Jadi nggak memang serak, jadi ya jangan udah, takut gitu kan. coba gitu. Emang karena pengalaman Adit sendiri juga dari awal sepak terjang ya Mas. Jadi emang niat dari dulunya karena lihat kalau kakek usaha gitu. Jadi Dulu kakek usaha apa gitu Mas? Kakek usahanya dulu motongin Vespa, terus pompa air, besi beton, rongsokan gitu. Oh jadi lihat kakek we ya? Jadi kan kayak jadi memang dari sekolah juga keluar saya emang nggak mau kerja di orang lain gitu. Ya. Pengennya sendiri gitu karena ya gitu kan masih nakal teh, masih banyak yang main. Gitu. Oke. Itu Suy. Oke Suy, kita udah ngobrol panjang lebar dengan Adit Dak Garage yang kalian minta ini. Dan ini Instagram Dak Garage apa?
dax.garage untuk Instagram yang utama. Terus ada juga ada Dax Garage merchandise. Ya. Ada buat teman-teman yang mau jual beli unit atau mau beli unit di online manapun tapi takut ketipu, Dax Garage juga nyediain rack barnya. Terus ada lagi satu Instagram yang sampai sekarang nggak jalan, itu Dax Garage spare part second. Jadi Adit itu postingin, kadang kan motor-motor yang restorasi di sini tuh spare partnya kadang jarang dibawa ya mas. Jadi bilangnya mau dibawa, beres motornya udah lihat kinclong, spare partnya nggak dibawa. Jadi kadang Adit postingin spare partnya tapi bayar seikhlasnya gitu. Oke. Tapi nggak jalan ya itu mah ya? Nggak, belum jalan. Nah, si alamat bengkel ini ada di mana? Di Bandung, Jalan Laswi nomor 18. Di Bandung kan Jalan Laswi ada 2 ya mas ya. Di tepatnya Kota Bandung, Jalan Laswi nomor 18. Sebelum 2 rumah sebelum kantor Agrodana. Nah, gitu Agrodana. Agrodana Setelah rel kereta api ya. Setelah rel kereta api dekat Bandung Creative Hub. Nah. Pokoknya terima kasih banyak so yang udah nonton dari awal sampai akhir ini. Pokoknya jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Karena bakalan ada bintang tamu yang sangat meledak tentunya, oke? Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Adit Dax Garage yang terima sudah. Terima kasih banyak. Kamu siapa? Ben Hikno. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak kepada Adit yang udah ngeluangin waktunya gitu, terus kita main-main ke bengkelnya langsung ya. Pokoknya mah terima kasih Adit ya. Pokoknya mah sukses terus usahanya. Amin. Sukses buat semua. Amin. Buat teman-teman yang mau ngasih ide kita datengin siapa lagi, tulis di kolom komentar. Udah setelah Dax Garage ini siapa ya? Ya. Terus gimana sih? Apakah kita harus misalnya ke Jakarta atau mana? Kita akan susulin, oke? Oke. Pokoknya terima kasih banyak Soy. Jangan lupa subscribe, Like, Share, komen dulu. komen. tabelit kieu. Jadi deh, Jadi aneh. Jangan Oke. lupa di subscribe, Komen like. and share. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Goblok. Guys, Mas tapi baunya ya rokoknya kaduruk ieu pantesan cek aing teh. alhamdulillah. Nu namanya. Sama-sama ya. Potong bebek angsa di kuali. Nona minta daksa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kanan, sorong ke Stock service. Kenapa, Mas? Which is apa which is? Harapan.